Iya, silakan Bapak. Terima kasih, saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Sudah, Pak. bagus. Baik, sebentar. Baik, terima kasih Ibu Moderator dan Prof. Sudarwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi pagi wabarakatuh. Bapak Ibu semua. Eh, Hari ini saya akan membawakan kuliah tentang ekonomi produksi. Mungkin Bapak Ibu di sini yang dari Saintek belum pernah mendengar istilah-istilah dari ekonomi, dan ini mata kuliah yang eh, ada prasyaratnya, jadi mungkin bahasanya agak asing bagi Bapak Ibu sekalian. Oke, perkenalkan saya Ali Fahmi Syahputra, SPI MPMBA dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Singa Berbangsa Karawang. Materi hari ini saya mengambil referensi dari Debertin dan juga Deti. Baik, ini profil saya. Saya lahir di Malang tanggal 8 Juni 94. Saya berkuliah dulu S1 di Agrobisnis Perikanan Universitas Brawijaya Malang. Kemudian S2 di Ekonomi Pertanian Universitas Brawijaya dan juga Master Degree di International Agrobusines Management NPUSD Taiwan. Berikut email saya dan juga WhatsApp saya apabila Bapak Ibu ada yang ingin menghubungi saya. Sebelum kita memulai kuliah ini, kita coba bermain dengan eh, kuisis ya Bapak Ibu. Linknya sudah saya tampilkan di chat. Bisa dibuka Bapak Ibu. Ini kalau jadi close, Ya Pak. ya munculkan lagi. Tam- Tampilannya dimunculkan lagi ya. Oke. Ya ini Sip. Pak. Ya, Bapak Ibu sudah join semua ya. Oke, kita coba ya, kita mulai ya. Aduh, internetnya tiba-tiba lemot nih. Oke, silakan diisi Bapak Ibu di kuisisnya masing-masing. Oke, Ibu Alia, pemimpin pertama ini. Ya, jawaban yang benar adalah total cost ya, Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, sekarang Bu Nurani, pemimpin. Ya, masih ada dua orang yang salah ya. Jawabannya yang betul adalah marginal cost. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Iya, Pak Bayu sekarang mengambil alih posisi peringkat pertama. Iya, banyak sekali yang salah ya. Jadi jawabannya yang betul adalah AVC atau Average Variable Cost. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, salah semua. Jawaban yang betul adalah isoquant. Ya, Bapak Ibu. Salah semua. Kita lanjut ke soal, sudah ya, habis ya. Oh, ini soal terakhir. Oke, peringkat pertama tetap Pak Bayu Budi Andrian. Selamat Pak Bayu. Ya, jawaban yang benar adalah isokos. Nah, Pak Bayu ini memang dari orang sosial ya, jadi tahulah sedikit-sedikit tentang ekonomi begitu ya. Oke, kita lanjut ke sebentar mana ini? Kita lanjut lagi ke PowerPoint-nya ya Bapak Ibu. Sudah terlihat lagi PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Baik. Mungkin tadi Bapak Ibu baru dengar istilah-istilah ekonomi tadi ya, tentunya masih banyak yang salah. Nah, kita akan belajar tentang fungsi produksi dengan dua input. Jadi minimal ketika kita memproduksi suatu barang, minimal membutuhkan dua input atau dua faktor produksi. Yang pertama yaitu capital atau modal, dan berikutnya yaitu labor atau tenaga kerja. Pendekatan fungsi produksi dengan dua input, ada dua pendekatan. Yang pertama dengan isoquant dan juga isocost. Apa itu isoquant? Apa tadi Bapak Ibu di kuisisnya? Apa isoquant? Ada yang bisa jawab? Ya, tadi salah semua sih jadi isoquant ya. Jadi isoquant adalah kurva yang menunjukkan kombinasi input yang dipakai dalam proses produksi untuk menghasilkan output tertentu dalam jumlah yang sama. Namanya ISO itu artinya sama, quant itu quantity, jadi kuantitinya sama. Ciri-cirinya ada 4, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kurvanya turun dari kiri atas ke kanan bawah, kemudian cembung ke arah titik original, tidak saling berpotongan, dan yang terakhir kurva ini menunjukkan output yang lebih banyak. Semakin ke kanan ini outputnya semakin banyak, gitu ya Bapak Ibu. Jadi pada garis kurva ini, sepanjang kurva ini kuantiti produksinya sama. Yang membedakan adalah jumlah penggunaan inputnya atau capital dan juga labor-nya atau tenaga kerjanya. Jadi ketika capital yang digunakan di sini K1 dan labor yang digunakan L1, maka menghasilkan kuantiti sejumlah A. Sedangkan ketika jumlah capitalnya di K2 dan labor-nya di L2 menghasilkan jumlah kuantiti di titik B. Di titik A dan titik B ini jumlahnya sama-sama 10 kuantitinya. Begitu Bapak Ibu. Semakin ke kanan kurva ini maka kuantitinya semakin banyak. Begitu.
Slope dari isokuan yaitu bagaimana suatu input bisa digantikan atau disubstitusikan dengan input yang lain, sementara output tetap dijaga konstan atau sama. Dikenal juga dengan istilah MRTS atau Marginal Rate of Technical Substitution, tingkat di mana tenaga kerja atau labor bisa disubstitusikan dengan modal atau capital, sementara output tetap konstan di sepanjang isokuan. Ya, rumus dari MRTS ini, MRTS yaitu sama dengan negatif delta K dibagi delta L, atau sama dengan MPL dibagi MPK, di mana K adalah capital, L adalah labor atau tenaga kerja, MP adalah marginal products dari setiap input, delta K dibagi delta L adalah perubahan atau amount of capital yang bisa dikurangi untuk meningkatkan jumlah labor atau tenaga kerja. Biasanya dalam satuan 1 unit. Sejauh ini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Belum ada? Belum, Pak, belum. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian ada yang namanya garis batas substitusi atau ridge line. Garis ini menunjukkan bahwa pada garis batas tersebut besarnya marginal product sama dengan 0. Jadi di sini ada garis atau kurva A ini adalah ridge line atas atau garis batas substitusi bagian atas, dan yang B ini adalah garis batas substitusi bagian bawah. Titik perpotongan ini antara isokon dengan ridge line ini MP-nya sama dengan 0, sehingga produsen tidak akan berproduksi di atas garis batas ataupun di bawah garis batas bawah. Karena di garis batas atas ini marginal produknya sudah negatif. Begitu juga yang di bagian bawah, marginal produknya sudah negatif. Kenapa marginal produknya negatif? Karena ada hukum law of diminishing return, di mana setiap penambahan satu input tertentu akan menaikkan jumlah output, namun pada titik tertentu outputnya justru akan turun. Selanjutnya adalah isocost. Isocost adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi antara dua input yang berbeda yang dapat dibeli oleh produsen pada tingkat biaya yang sama. Nah, jadi sepanjang garis isocost ini, biaya yang dikeluarkan oleh produsen besarnya adalah sama. Yang berbeda hanyalah penggunaan faktor inputnya, yaitu modal atau tenaga kerja. Jadi sepanjang garis ini, biaya yang dikeluarkan sama. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian semakin ke kanan, biaya yang dikeluarkan semakin besar, dan faktor input yang digunakan juga semakin banyak. Gitu ya Bapak Ibu. Lalu bagaimana kombinasi yang menghasilkan keuntungan yang maksimum? Kira-kira bagaimana kombinasi sehingga produsen mencapai keuntungan yang maksimum berdasarkan dari isokon dan isocost tadi, Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Pak Bayu mungkin? Nggak ada? Oke. Jadi bagaimana kombinasinya? Yaitu ketika isokon yang paling jauh dari titik origin bertemu dengan isocost atau bersinggungan dengan isocostnya. Isokon yang paling jauh dari titik origin karena memberikan produk yang terbesar, tetapi karena faktor produksinya terbatas, maka memilih kurva isokon yang tertinggi dan dapat terjangkau oleh biaya yang tersedia. Jadi
ketika isokonnya ini menyinggung dengan isokos, itu akan menghasilkan profit yang maksimal. Disebut juga dengan least cost combination atau kombinasi dengan biaya paling sedikit. Nah, ini kurva dari expansion path-nya. Jadi, ketika suatu produsen ingin memproduksi suatu produk, mereka akan mencari expansion path-nya yang isokos dan isokonnya bersinggungan. Jadi ketika isokos dan isokonnya bersinggungan, di sini akan terjadi yang namanya profit maksimum. Dengan penambahan input yang lebih banyak, maka cost-nya atau biayanya juga lebih banyak, lalu kemudian tetap dicari yang bersinggungan ini Bapak Ibu, this cost combination. Sehingga perusahaan itu tetap mendapatkan profit atau keuntungan. Ya, berdasarkan dari pemaparan saya tadi, kita coba dari soal kasus ini. Ketika padi diproduksi dengan mengikuti fungsi produksi berikut, yaitu Q sama dengan 2K plus L, di mana Q yaitu output atau kuantitinya, K adalah input modal, dan L adalah input tenaga kerjanya. Bagaimana jika K-nya sama dengan 10, berapa banyak L yang diperlukan untuk menghasilkan 100 kg padi? Bagaimana Bapak Ibu? K-nya 10, berapa L-nya? 80 ya, Pak. 80. Q sama dengan 2K ditambah L. K-nya sama dengan 10. Ya, berarti kalau Q-nya 100, 2K ditambah L berarti ya 80 ya, Bapak. Kok 80? Bener nggak? 100 Benar, dikurangi Pak. 20 kan, Pak? 100 20 dikurangi tambah 20. 80, Pak. Gimana Pak Taufik? 20 tambah 80, 100 kan, Pak? 20 tambah 80, 100. Tapi di sini 2K ditambah L. Kalau K-nya 10, Berarti L-nya 80, Pak. kalau L-nya 80 berarti 100. Ya, betul. Lanjut, jika K-nya 25, berapa banyak L yang diperlukan untuk menghasilkan 100 kg padi? 50. 50? Bapak Ibu yang lain gimana? 50, Pak. Sama, Pak. 50, Pak. 50 ya. Oke, baik. Kemudian gambarkan grafik isokuannya ketika kuantiti sama dengan 100. Gambarkan pula grafik isokuan ketika kuantitinya 50 dan kuantitinya sama dengan 200. Nah, yang untuk soal C dan D ini coba digambarkan di apa namanya? Di kertasnya Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Nanti kita bahas lagi gitu. Kita lanjut. Masih ada waktunya? Iya, masih ada 2 menit lagi, Bapak. Baik, kemudian ada produksi 2 atau lebih produk. Jadi di sini outputnya ada 2 ya. Di mana ketika outputnya ada 2 ini, maka dibuatlah yang namanya kurva kemungkinan produksi. Yaitu merupakan cara yang tepat untuk menggambarkan 2 fungsi dalam satu grafik. Dengan asumsi terdapat sejumlah input X yang dapat digunakan untuk memproduksi 2 output, yaitu Y1 dan Y2, dan asumsinya ceteris paribus, tetap ya Bapak Ibu. Dengan situasi yang mungkin terkait dengan ketersediaan input, yaitu yang pertama unlimited atau inputnya limited.
Ya, mungkin ini nanti bisa kita pelajari di lain waktu ya, Bapak Ibu. Eh, ya, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Apakah ada pertanyaan? Saya boleh tanya Pak Fahmi, Ya, silakan Pak Bayu. tadi di penjelasan pertama untuk memperoleh profit maksimal itu isokuan itu menjauhi garis titik apa satu lagi Pak? Isokos. Isokos. Berarti dia akan mendapatkan perolehan profit maksimal. Terus yang tadi kedua Bapak bilang di slide coba dipak ke atas Pak. Di slide berikutnya Bapak bilang ketika titiknya bertemu Pak, kedua titiknya bertemu. Jadi yang perolehan maksimal itu ketika menjauhi atau ketika kedua titiknya bertemu Pak. Baik. Kasih Pak. Yang ini ya Pak Bayu. Jadi ketika isokuannya yang paling jauh dari titik origin. Isokuannya Pak Bayu. Isokuannya bukan bukan ininya. Jadi ini tadi kan isokuannya ini yang paling jauh dari titik origin. Berarti yang di sini kan makin banyak nih kuantitasnya. Kalau yang di sini kan makin sedikit sedikit ya Pak Bayu kuantitasnya. Nah, maka dari itu dari kuantitas yang lebih banyak ini tentu profitnya juga pasti lebih banyak gitu ya Pak Bayu. Bisa dipahami Pak Bayu? Bisa Pak. Makasih Pak. Baik. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ya, waktunya sudah habis, Bapak. Baik, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Ali Fahmi. Berikutnya langsung saja kepada Prof. Darwan untuk memberikan masukan dan juga saran. Silakan, Prof. Darwan. Baik, terima kasih Mbak Dian ya, kata tadi. Iya, Prof. Dian, Prof. Saya kadang-kadang nama lupa, tapi kalau wajah saya selalu ingat. Oke, di Pak Ali Fahmi ya. Ini luar biasa ini sajiannya, tapi saya ingin memberikan beberapa komentar. Semua guru itu adalah guru bahasa. Jadi Bapak juga guru bahasa dalam pelajaran ekonomi. Yang lain juga mungkin guru bahasa dalam pelajaran statistik. Karena tidak pernah materi bisa disampaikan kecuali dengan bahasa yang baik. Bahasa itu adalah alat komunikasi dan Bapak tadi menyampaikan dengan bagus. Saya memberi catatan yang pertama di judul tadi ada kata dan itu Bapak tadi dengan huruf besar, maksudnya itu huruf kecil ya, gitu ya. Baik, Prof. Ya oke. Yang kedua, mengenalkan diri itu penting. Semua orang setuju, tapi itu untuk kuliah pertama. Kalau sudah kuliah kedua, kuliah ketiga, mestinya tidak perlu lagi secara langsung ada tayangan untuk mengenalkan diri. Tadi Bapak membuat semacam kuis, lalu selalu menampilkan jawaban yang benar. Kalau semuanya sudah benar, itu bagus. Tapi kalau masih ada yang salah, gitu, Bapak bisa menanyakan pada yang salah, mengapa Anda menjawab itu, gitu? Atau mengapa Anda menjawab yang salah? Atau apa alasannya ini benar, kan begitu, ya? Supaya nanti dia sekaligus bisa mengoreksi posisinya. Jangan-jangan yang benar tadi karena itu objektif asal tebak aja. Mengapa benar? Ya ternyata asal tebak aja, kebetulan nasib baik katanya kan gitu. Tapi kalau ditanya alasannya gitu, dia bisa menjelaskan. Yang ketiga, soal pilihan kata. Apakah Bapak akan menggunakan input yang bisa digantikan atau input yang bisa menggantikan? Karena itu maknanya beda. Kalau input yang bisa digantikan itu inputnya jelas X gitu ya. Digantikan dengan apa? Tapi kalau input yang bisa menggantikan, input itu bisa apa saja. Kan gitu kan? Sepanjang tentu yang setara. Jadi silakan aja nanti Bapak pilih apakah akan menggunakan input yang bisa digantikan atau input yang bisa menggantikan. Sebenarnya kata-kata positif itu lebih dianjurkan dibandingkan dengan kata-kata negatif ya. Terakhir, kalau bisa di gambar-gambar itu ada ilustrasinya. Bapak menjelaskan mengenai esokuan dan esokos.
Ini bisa kontekstual. Misalnya kalau Bapak mengajar di Garut gitu ya, di situ ada jeruk gitu. Kita bisa contoh yang dijual itu jeruk, misalnya bla bla bla. Kalau di Sumedang mungkin tahu gitu ya. Lalu kalau di Kerawang apa gitu. Jadi ada tidak hanya ilustrasi dalam bentuk gambar, tapi meskipun serba singkat, mestinya ada yang dicontohkan gitu, sehingga memori anak itu bisa terbentuk. Karena banyak sekali orang yang lebih mudah memahami ketika ada ilustrasi ketimbang hanya narasi. Oke, di balik semua itu selamat Pak Ali Fahmi ya, luar biasa ini. Baik, Assalamualaikum Prof. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak, Prof. Masukannya. Terima kasih. Saya izin stop recordingnya ya.